Warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Indonesia yang berbahagia. Pastikan di pagi yang cerah ini selalu sehat ya. Oke, selalu sukses insya Allah ya, paginya sukses, siangnya sukses, malamnya sukses. Lagi dan penuh berkah ya. Terima kasih Bunda Paramita. Senang sekali. Ini jadwal Senin malam karena ada sesuatu hal yang memang betul-betul nggak bisa dipindahin gitu ya. Wah, akhirnya Senin malamnya tidak tertunaikan ya, akhirnya tertunaikan di pagi hari ini aja ya. Oke. Ada yang terlupakan dalam pengasuhan putra-putri Anda ketika putra-putri Anda usia 0 sampai 2 tahun ya, 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 3 tahun sekitar itu ya. Ada yang terlupakan. Ada yang terlupakan dalam pengasuhan itu. Padahal pengasuhan yang Anda harusnya tidak melupakan itu gitu ya, itu penting sekali. Penting sekali. Oke. Pentingnya seperti apa, Dok? Ya. Pentingnya kalau kita berbicara tentang pengasuhan dan pendidikan itu ada hubungannya dengan pembangunan kecerdasan anak. Nah, yang terlupakan itu bisa berefek pada masalah-masalah dalam membangun kecerdasan putra-putri Anda. Itu yang saya bilang penting sekali. Coba teman-teman yang memiliki putra-putri yang usianya mungkin sekarang udah 3 tahun, mungkin udah 4 tahun, 5 tahun ya. Apa yang Anda ingat-ingat ketika putra-putri Anda berusia 0 sampai 2-3 tahun. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Ayo renungin apa yang Anda lakukan. Oke. Yang Anda lakukan pasti pasti memberi ASI ya. Memberi ASI, terus kemudian menyusui anak ya. Memberi ASI itu beda dengan menyusui ya, teman-teman ya. Ada suatu ketika di Bandara Soekarno-Hatta saya menemukan seseorang ayah yang memberi ASI pada putri ya, waktu itu bayinya seorang putri ya, memberi ASI. Ya, ditaruh ASInya ternyata diletakkan di dalam dot ya. Terus dotnya diminumin ke anaknya ditidurin di bangku gitu ya. Dotnya diminumin ke anak, ayahnya baca buku. Baca bukunya sih oke. Tapi sambil memberikan minum ASI pada anak ini, wah ini betul-betul nggak oke. Kita dapatkan ibunya ternyata bermain atau apa ya, ibunya menggunakan gadget, mungkin WA dan seterusnya. Tapi yang jelas, anaknya dapat ASI sih ya, tapi tidak menyusui. Ya. Oke. Apalagi ada gendong. Ya, Anda gendong sambil, mungkin kalau Anda banyak kerjaan di rumah, Anda gendong sambil kerja di rumah. Oke, apalagi Anda letakkan anak Anda di bandulan, ya gitu ya. Yang bandulannya gerakannya yang terbanyak ya ini ya, terbanyak dari atas ke bawah, gitu kan. Oke, ya itu boleh-boleh saja, tapi harus diselingi dengan ke kanan dan ke kiri, ya, biar vestibularnya dapat, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, gitu ya. Apa lagi? Katanya mau menemani anak bermain, kan gitu ya. Wah, aku ngomong anak, gitu ya. Mau ngomong anak, gitu ya.
eh, momong anak atau menjaga anak bermain. Ya, kalau menjaga anak bermain yang terjadi adalah Anda berikan permainan pada anak, terus Anda duduk atau mungkin nggak jauh dari situ. Ya, namanya menjaga anak bermain. Nah, untuk menjaga anak bermain, teman-teman pasti mencari permainan yang nggak meributkan, yang nggak meribetkan. Maksudnya, yang tidak melibatkan jenengan yang menjaganya. Oke, padahal yang namanya momong itu, kalau saya melihat definisi momong itu, Anda terlibat di dalam permainan anak. Oke, ayo apa yang Anda lakukan lagi? Oke ya, banyak sekali ya yang Anda lakukan di anak-anak usia 1 tahun pertama atau 2 tahun, maksud saya 2 tahun, 3 tahun pertama, ya, cenderung membatasi anak-anak melakukan aktivitas-aktivitas yang menurut saya pribadi ya, kreatif. Anak kreatif Anda batasi, anak kreatif Anda batasi. Ya, ini di 0 sampai 2, 3 tahun. Padahal teman-teman, salah satu fondasi kecerdasan anak, salah satu fondasi Anda ingin meletakkan kecerdasan pada anak, itu eranya itu di 0 sampai 2, 0 sampai 2 tahun atau sampai 0 sampai 3 tahun. Spesialnya 0 sampai 2 tahun lah gitu. Anda harus kawal. Apa yang terjadi di situ, teman-teman? Ada yang namanya sensori integrasi. Ini harusnya di posyandu apa-apa harusnya ada materi-materi ini. Posyandu itu bukan hanya sekedar bagi nutrisi atau apa ya. Yes, oke aja. Sebenarnya lebih cenderung ke mengajari nutrisi, mengajari mengolah makanan yang sehat pada para peserta posyandu. Sehingga ibu-ibu pas pulang dari posyandu memiliki pengetahuan bagaimana sih cara memasak yang sehat. Harusnya gitu untuk anak-anak. Ya. Renungkan apa yang aku lakukan di 0 sampai apa yang aku lakukan pada putra-putriku ya ketika dia usia 0 sampai 2 tahun. Ya. Sudahkah saya melakukan aktivitas-aktivitas gitu ya yang membuat aktivitas sensori integrasi anakku bekerja dengan baik. Ayo saya banyak sekali dan teman-teman koleha, dokter anak dan seterusnya ya banyak sekali menemukan yang sederhana aja. Dok, anakku itu kelas 3 SD kok masih ngompol ya. Gitu ya. Ini yang sederhana aja. Anakku itu kelas 3 SD kok masih ngompol ya. Bagaimana caranya? Gitu ya. Dok, gimana cara menyapih anak? Gitu kan. Menyapih anak, menyusui. Ini standar. Ya. Hal-hal yang standar banget. Cuma kalau ini nggak ditata dengan baik, teman-teman, ya nggak ditata dengan baik, teman-teman akan menemukan putra-putri Anda dalam mengelola emosinya akan mengalami masalah-masalah yang tentunya bisa sampai serius ya teman-teman, masalah serius. Ya bisa jadi yang namanya Mario Robicon kemarin, Mario sama Dandi itu bisa jadi ya ada masalah ketika dia masih berusaha di 0 sampai 2 tahun ya. Perilaku orang tua yang mungkin boleh jadi tidak ngerti ya, atau boleh jadi nggak mau ngerti, atau boleh jadi anaknya diserahkan ke pembantu, akhirnya pembantunya nggak ngerti, kayak gitu ya. Nggak ngerti apa yang harus dilakukan ketika dia harus mengasuh putra-putri, mengasuh anak-anak 0 sampai 2 tahun ya,
di mana asuhannya itu harus ada konten, harus ada kandungan yang berhubungan dengan masalah-masalah atau hal-hal tentang indera sensorik. Indera sensorik. Kenapa itu penting, teman-teman? Ya, banyak sekali juga, ya, bukan hanya sekedar anak kelas 3 ngompol, ya gitu ya. Anak mengalami delay, delay speech, susah membaca. Bisa jadi persoalannya di tidak tuntasnya di pengasuhan di 0 sampai 2 tahun. Oke ya, coba teman-teman renungi di 0 sampai 2 tahun itu, pernahkah putra-putri Anda mengasuhnya yang langsung berhubungan dengan sensorik? Mungkin dok, tapi aku nggak ngerti gitu. Ya, bisa jadi. Ya, karena nggak ngerti, ya kebetulan gitu ya, sehingga rangsangan-rangsangan itu kurang komprehensif tentunya. Teman-teman, hal yang pertama yang teman-teman harus perhatikan ketika mengasuh anak itu adalah pengasuhan-pengasuhan yang bisa merangsang, memberikan stimulasi pada indera-indera sensorik anak. Ini kelihatannya kuliah ini ya, kuliah kedokteran ya kelihatannya ya. Ini sungguh ini kuliah kesehatan keluarga, teman. Sungguh ini. Kalau putra-putri Anda ingin top gitu ya, Anda kawal dengan baik ini. Ya, Anda kawal dengan baik. Oke ya. Di awal-awal pengasuhan, di awal-awal kelahiran, kehidupan anak itu di-drive ya, diatur, di-setir tanda kutip ya, di-drive oleh apa yang namanya refleks primitif yang telah terbangun pada diri anak. Seluruh aktivitas kehidupan anak memiliki korelasi dengan aktivitas refleks primitif itu. Bila pengasuhan yang Anda berikan pada putri-putri Anda ketika yang putra-putri Anda usia 0 sampai 2 tahun itu bersinergi dengan aktivitas refleks primitif itu, hampir bisa dipastikan tumbuh kembang refleks primitif anak dalam hal ini yang akan membackup aktivitas saraf-saraf sensorik anak akan berkembang dan tumbuh menjadi sempurna. Oke ya, teman-teman ya, ini perhatikan. Ada 9 refleks primitif. Bagaimana teman-teman akan melakukan pengasuhan terhadap 9 refleks primitif? Nah kan, banyak kelewatan kan? Gitu. Banyak kelewatan. Iya. Nah, salah satu refleks primitif ya adalah menyusui, bukan memberi ASI. Memberi ASI penting, ya, tapi juga penting itu menyusui, bukan memberi ASI di dalam dot, bukan. Ya, menyusui. Bagaimana teknik-teknik menyusui yang bagus? Apa efeknya dan seterusnya. Dan terus sampai 2 tahun, bahkan delay-nya itu bisa sampai 3 tahun. Kalau Anda mengajari refleks ini sampai 3 tahun, bahkan ada maksud saya refleks yang berhubungan dengan sensori integrasi ini sampai 3 tahun ya, delay-nya sampai 3 tahun. Kalau refleks sensorik ya refleks primitif ya sampai kurang lebih 3 bulan, 6 bulan itu teman-teman harus.
Kenapa demikian? Ya, riset dari Daniel Siegel beliau mengatakan bahwa ya, pengasuhan-pengasuhan seperti ini akan meletakkan prinsip-prinsip kinerja otak yang salah satunya adalah membangun integrasi dan membangun keselarasan. Integrasi dan selaras. Ya, kalau saya kerja sama jenengan, itu namanya integrasi. Ya, saya misalnya bisa main bass, gitu ya. Anda bisa main piano, gitu ya. Ketika saya main bareng, itu namanya integrasi. Paham ya? Selarasnya, ketika saya main bass, Anda main piano, dengan lagu yang indah dan ketukan bass yang pas, itu namanya selaras. Nah, putra-putri Anda di usia 0-2 tahun ya, Anda letakkan kemampuan itu. Ya, Anda letakkan kemampuan itu. Ya tentunya tidak diajari bermain musik di usia 0-2 tahun, bukan. Tadi cuma contohnya aja, ya kan, teman. Ya, cuma contohnya aja. Ya. Yang anda hadirkan adalah latihan untuk membangun keselarasan melalui rangsangan saraf yang saat itu yang tersedia adalah indera sensorik. Salah satunya ya. Yang lainnya yang sudah siap pada anak usia itu adalah aktivitas-aktivitas motorik. Saraf-saraf motorik. Anda harus kawal itu. Saraf-saraf motorik. Maka pada saat teman-teman ya mengawal indera sensorik anak ya, Anda juga mulai melatih ya, mulai latih saraf-saraf motorik atau indera motorik anak. Ada istilahnya motorik kasar, ada istilahnya motorik halus, bener kan? Nah gitu ya. Seperti jangan memperbanyak anak-anak di usia 0-2 tahun, terutama 3 bulan pertama dengan digendong aja, itu efeknya luar biasa. Efeknya motorik kasar, anak tidak berkembang dengan baik. Terutama otot-otot punggung, otot-otot paha, yang pada gilirannya akan mengganggu, akan menghambat rangsangan-rangsangan sensorik. Ya teman-teman ya. Teman-teman, materi ini harus diketahui, harus banget ya. Harus. Khususnya ibu-ibu yang punya putra-putri 0-2 tahun. Harus. Ya. Pengetahuan ini harus diketahui oleh ibu-ibu yang guru-guru TK, guru-guru PAUD harus tahu, harus. Oke ya, harus tahu. Saya kalau ke teman-teman daycare, kalau ada guru yang salah satu tes, dia tahu nggak cara menstimulasi sistem ini, gitu ya. Nah insya Allah teman-teman tanggal 19 Maret ya, 19 Maret itu hari Minggu, ya, hari Minggu belum puasa, ya gitu kan, awal menjelang puasa Ramadan, ya, hari Ahad, hari Minggu, insya Allah jam 8 sampai jam 12 kami membuka kelas ya yang mempelajari tentang hal ini. Namanya aktivasi PVT. P-nya itu proprioceptik, V-nya itu FIFA ya, V-nya itu FIFA, bukan FIFA sepeda, FIFA merek ya. Bukan FIFA sepak bola ya. V ya. Vestibular, T-nya taktil. Dari 8 indera sensorik anak, ada
indera pendengaran, ada indera penglihatan gitu ya. Dari 8 indrawi, indera sensorik itu ada 3 hal yang teman-teman harus perhatikan serius. Ya, indera apa? Indera proprioceptik, berhubungan untuk kesadaran terhadap otot-otot anak. Ya. Yang kedua adalah indera vestibular, berhubungan dengan keseimbangan, gravitasi, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah indera taktil. Bagaimana cara Anda mengasuh? Ayo. Anda bisa mempelajari ini tanggal 19 Maret ya, mulai jam 8 sampai jam 12 ya. Saya bersama Bunda Khotim ya dari Pusat Okupasi Anak Solo ya, kita menyajikan satu paket istimewa ini, serius istimewa. Ya. Anda bisa nyari latihan-latihan ini ya di mana saja gitu ya. Anda bisa nyari gitu ya. Tapi kayaknya kalau aktivasi PVT ini kayaknya belum ada kayaknya. Ya biasanya dokter bagus dari Bekasi itu kolega itu ya gitu ya. Biasanya beliau yang membuat latihan-latihan ini. Ini kita buka untuk umum ya, kita buka untuk umum. Spesialnya memang guru PAUD ya, spesialnya guru PAUD. Saya ingin memberikan pembekalan pada guru-guru PAUD. Spesialnya guru PAUD. Guru TK, guru SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 terutama. Ayah bunda yang memiliki putra-putri yang masih 0 sampai 3 tahun. Ya. Atau yang sekarang merencanakan lagi ingin punya gitu ya. Anda wajib mengikuti seminar online ya yang akan saya selenggarakan tanggal 19 Maret jam 8 sampai jam 12, 4 jam. Ya. Jam 8 sampai jam 10 saya yang akan ngisi. Jam 10 sampai 12 Bunda Khotim yang akan ngisi. Ya. Anda akan mengetahui bagaimana sensorik itu bekerja dan Anda akan mengetahui bagaimana cara melatihnya agar integrasi sensorik ini bisa terjadi, bisa berproses dengan sebaik-baiknya yang pada gilirannya memiliki pengaruh terhadap pembangunan kecerdasan putra-putri Anda. Oke ya, segera gabung di status ini ya, status WA-nya sudah ada ini ya pengumuman. Kalau ingin daftar ya biasa di admin KC kita ya di 0821 3645 7526 ya, 0821 3645 7526. Anda bisa mendaftar di situ ya. Dapatkan 30 peserta pertama dengan harga yang 100.000 teman-teman. Harga normalnya 200.000 ya. Ada soft copy ya, materi, ada rekaman Zoom ya gitu ya. Ada e-sertifikat ya, ini spesial untuk para ibu-ibu, para guru-guru PAUD ya, para guru PAUD TK ini perlu ya sertifikat ya gitu ya. Anda teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini ya. Oke ya, dapatkan yang 30 peserta pertama ya dengan diskon 50% gitu ya. Oke teman-teman ya, selamat bergabung ya. Insya Allah nanti malam kita juga akan, kalau nggak ada halangan kita bisa online lagi di IG Neuroparenting, di IG Sekolah Neuroparenting atau IG Neuroparenting School ya, bisa bergabung di situ. Oke ya, kajian nanti malam cukup menarik yang berhubungan dengan otak anak tentunya. Oke, sampai jumpa. Saya Dr. Amir Syuhdi dari Sekolah Neuroparenting. Assalamualaikum.